teman-teman yang biasanya nanya-nanya mana nih CV-nya, gimana caranya, terus kalau udah selesai untuk di ACC, apakah interviewnya pakai bahasa Inggris kak? Aduh, aku takut kak, aku khawatir. Tapi tenang teman-teman, karena setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi yang kita tunggu-tunggu juga, yang nggak kalah menarik dari lingkungan besar tadi, yang akan dibawakan oleh perempuan cantik nih, sarang kakak dari Hafalan Acquisition Excel Asiata. Halo Kak Astia Pertiwi Damuputo. Kakak atau Ibu nih manggilnya. Apakah sudah terhubung? Selamat pagi. Wah, cantik sekali. Aduh, Udah selamat kelihatan kan pagi. saya, udah kedengeran juga ya Sudah, dengan jelas ya. kedengeran. Cantik sekali. Terima kasih, Wirka juga cantik kok. Waduh, peres ya. Oke, aku izin membacakan ya, Kak. Kak Astia Pertiwi Damuputo saat ini merupakan bagian dari PT Excel Asiata Tbk atau yang lebih sering kita sebut sebagai Excel Asiata. Beliau merupakan Head of Talent Acquisition yang mana berperan mempersiapkan strategi terkait searching, shortlisting, assessing, interviewing, hingga securing talent. Wow, dengan berbekal sebagai pendidikan sarjana di bidang psikologi, beliau telah bergerak selama lebih dari 13 tahun di dunia rekrutmen dalam industri media dan telekomunikasi. Berarti udah tahu nih ya Kak, karakter-karakter yang akan masuk nih, apakah dia memang ada effort, apakah dia benar-benar sungguh-sungguh, atau dia cuma main-main, kayaknya udah tahu semua ya Kak. Iya, udah melewati banyak fase lah, mulai dari kandidat yang lucu-lucu, unik-unik, pastinya juga banyak kok cerita yang lucu-lucu, tapi so far semuanya kandidat pastinya juga punya keinginan supaya diterima dan memberikan yang terbaik buat perusahaan, itu yang dicari sih sebenarnya. Betul-betul, oke. Langsung saja aku serahkan kepada Kak Astia Pertiwi. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Birka. Aku Sama-sama share Kakak. screen. Oke, boleh tolong di share screen aku nih. Bagaimana Kakak? Iya, Apakah kesulitan? boleh tolong di share screen aku. Oke, udah di enable sebentar ya. Oke. Kak Astia, waktu presentasinya 30 menit ya Kak. Nanti akan ada Oke. FGD 15 menit ya Kak. Iya, kurang lebih sih 15 menit aja kali ya. Sebentar ya. Siap. Kak Astia, aku izin mengingatkan nanti ada friendly reminder lagi ya Kak, 5 menit sebelum berakhirnya sesi. Oke, terima kasih Kakak. Oke nih, sambil menunggu Kak Astia, teman-teman yang punya pertanyaan mengenai CV ataupun bagaimana cara interview kerja yang baik, boleh langsung ditaruh di kolom chat, jangan lupa nama underscore pertanyaannya, nanti akan ada voting dari penanya yang terbaik. Oke? To everyone ya, jangan to private KMC-nya. Nah, oke. Thank you Tias, thank you buat semuanya yang udah nungguin ya. Ini aku bisa kontrol sendiri kan ya? Sebentar ya, aku kasih remote control ke Ibu. Oke. Sudah? Oke, baik. Selamat pagi semuanya, adik-adik atau teman-teman, rekan-rekan semua yang udah menyempatkan waktunya pagi-pagi, stay at home pastinya ya di masa pandemi ini. Aku akan mulai aja langsung. Sebentar. Oke, nah udah kelihatan kan ya slide saya. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Astia Pertiwi Damuputo. Jadi dari awal karir saya sampai sekarang ini ada di area rekrutmen.
Jadi mulai dari awal lulus kuliah itu saya ada di Metro TV dengan semua masif rekrutmen yang harus saya lakukan, saya kerjakan sampai akhirnya sekarang di Excel Axiata. Jadi kurang lebih seperti ini profil saya. Kalau mau reach saya langsung bisa nanti ke LinkedIn aja ya. Nanti kita bisa koneksi di LinkedIn, mau ngobrol atau mau chat juga boleh. Oke. Next slide-nya, ini sedikit saya kasih kata-kata mutiara lah ya. Jadi the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. So jangan pernah takut untuk bermimpi dan terus berusaha ya. Oke, next slide-nya. Ibu Astia, mohon maaf, mungkin mouse-nya bisa diklik dulu di screen. Oh, oke, sebentar. Oke, sudah aktif Ibu. Udah ya, oke. Nah, ya. Oke, jadi kalau tadi udah dengerin apa kata Pak Roh, itu bagus banget ya, dapat insight tentang gimana caranya manage LinkedIn. Sebentar. Nah, gimana caranya manage LinkedIn, gimana caranya update profile di LinkedIn. Terus terang tuh bener banget apa yang kata Pak Roh bilang, kalau kita itu rekruter pakai LinkedIn tuh hampir full time. Jadi kalau pagi ini yang saya buka itu yang pertama kali adalah LinkedIn, baru email seperti itu. Nah, terus juga ketika jadi kalau udah punya profile LinkedIn, sekarang kita coba masuk gimana sih caranya supaya resume atau profile di LinkedIn atau mungkin nanti juga begitu apply kan harus submit CV atau resume tuh seperti apa sih supaya bisa stand out dan dinotis sama recruiter dari perusahaan yang dituju atau dicari sama adik-adik rekan-rekan semua ya. Kita mulai dari yang pertama, resume itu harus open strong. Jadi dimulai dengan 15 sampai 20 kata yang cukup paling menggambarkan dan paling menjual dari profil teman-teman semua ya. Itu harus dimulai, nggak usah panjang-panjang. Nanti jadi dimulai dengan yang paling paling membanggakan atau paling berprestasi seperti itu. Kemudian yang kedua, be selektif. Jadi nggak semuanya job accomplishment atau pekerjaan yang sebelumnya pernah dikerjakan itu harus ditulis di resume. Jadi kalau misalkan ternyata nih ada pekerjaan Karang Taruna gitu misalkan, terus ditulis semua job desk-nya, atau jadi panitia 17 Agustus, itu sebenarnya juga nggak perlu ditulis kalau nggak relevan dengan vacant yang nanti di-apply gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, share accomplishment, not responsibilities. Jadi yang di-share itu adalah achievement-nya atau accomplishment-nya. Jadi nggak usah panjang-panjang responsibilities-nya ngapain aja. Misalkan pernah punya pengalaman jadi seksi konsumsi atau seksi acara, terus ditulis semua mulai dari hubungin catering, hubungin narsum, itu tuh nggak perlu ditulis semuanya. Cukup accomplishment-nya aja. Yang keempat, make it readable. Jadi sekarang ini tuh buat CV atau buat resume itu nggak perlu panjang-panjang. Satu kalau bisa 1 lembar cukup atau 3 lah paling banyak lah ya, paling panjang gitu. Jadi nggak perlu panjang-panjang, yang penting tadi kelihatan ada pembukanya, kalimat atau paragraf pembukanya harus strong, terus selektif, pekerjaan apa yang paling relevan dengan apa yang nanti vacant di-apply. Yang ketiga adalah share accomplishment atau achievement dan bukan responsibility semuanya ditulis, dan yang pasti juga readable, jadi nggak usah panjang-panjang gitu ya. Kita lanjut. Oke. Ya, oke. Nah ini do and don'ts-nya bisa dibaca juga kali ya. Jadi tadi yang udah saya kasih info juga, jadi start with a short summary yang emang paling menggambarkan kenapa sih kamu paling cocok dengan pekerjaan itu, dan juga mengemphasize accomplishment dari responsibilities yang pernah kamu handle atau pernah kamu pegang. Terus juga setiap kamu apply ke vacant yang berbeda,
please create your new version. Jadi kalau bisa memang yang udah dibuat sesuai atau relevan dengan vacant yang kamu apply nanti, seperti itu. Nah, don't-nya itu juga bisa dibaca ya. Jangan terlalu menggunakan kata-kata klise atau kenapa sih saya good candidate, saya pekerja keras, misalkan saya adalah jujur. Nah, itu sebenarnya juga kita yang akan mencari tahu apakah benar requirement-nya atau spesifikasinya sesuai dengan apa yang ditulis. Jadi nggak perlu itu ya. Terus juga jangan pakai font size yang kecil-kecil karena memang cuma 1 lembar, 2 lembar, terus font size-nya dikecil-kecilin, ya nggak gitu juga. Jadi dibuat aja yang memang standar 11 atau 12 fontnya yang pasti harus readable. Terus juga jangan copy paste atau cut and paste your resume into your LinkedIn profile. Jadi biar ada misterius dikit gitu kali ya. Oke, next-nya. Oke. Nah ini lagi how to get your resume notice. How long does it take recruiter to decide if you write for a job? Jadi nih ya, aku kasih sedikit rahasia. Recruiter itu setiap baca CV itu nggak. Gimana caranya kamu bikin CV yang tadi itu memang udah sesuai dengan apa yang kamu apply. Jadi bahkan 10 detik aja kita bisa lihat nih, wah ini kandidatnya cocok atau enggak, masuk ke shortlist atau masuk ke tempat keep in view atau enggak cocok gitu. Nah, seperti itu. Jadi terus di latihan untuk buat CV yang sesuai dengan vacant yang kamu tuju. Next-nya. Oke, nah ini aku pengen info juga. Jadi nih sekarang untuk di XL dan beberapa perusahaan besar juga kita udah pakai AI. Tadi juga udah sempat diinfo sama Pak Roh. Jadi nih di Excel dan beberapa perusahaan besar tuh kita udah invest untuk punya artificial intelligence. Jadi nanti yang awal nge-screen kandidat CV atau kandidat resume itu bukan rekruternya tapi robot. Nah, gimana caranya sih supaya bisa lebih pintar dari robot? Ya itu tadi yang aku bilang. Jadi gunakan gunakan kata-kata yang sesuai atau match dengan nanti tag yang dilihat, yang dicari oleh robot atau AI itu. Jadi nggak usah panjang-panjang, misalkan nih kalian apply untuk misalkan harus bisa Python atau programming tools yang lain. Nah, itu ditulis seperti itu. Coba lihat atau baca requirement-nya atau job desk-nya ya, seperti itu. Nah, kemudian show off your skill. Sorry, aku balik lagi yang ke Outsmart the Robots ini. Jadi, satu lagi nih tipsnya. Buat format CV itu pakai Words atau PDF. Jangan lagi pakai JPEG, jangan lagi pakai atau image lah gitu, karena itu nggak bisa dibaca sama robot. Nanti mereka nggak bisa nyamain sama requirement yang dicari sama perusahaan atau vacant itu ya. Itu yang harus dicatat. Kemudian yang selanjutnya, show off your skills. Nah, jadi kalian juga harus pinter-pinter bisa nulis, bisa bikin kata-kata yang bisa bikin satu narasi tentang kelebihan kalian, baik dari profesional atau mungkin juga non profesional. Seperti itu ya. Next-nya. Notice, terus juga nih tadi sudah aku info juga, don't limit work experience to work. Jadi kalau kalian pernah join organisasi, tapi ya nggak, tadi lagi balik lagi jangan panjang-panjang dan responsibilities-nya nggak usah di-share semuanya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya let the numbers do the talking. Nah, ini dia nih. Jadi kalau kalian punya achievement atau accomplishment, itu yang ditulis adalah angka tersebut. Misalkan kalian pernah punya target untuk ngejual berapa produk, ditulis aja 100% target achieve gitu. Atau misalkan project
padahal lebih cepat gitu misalkan. Itu yang harus ditulis. Jadi ditulis pakai numbers itu akan lebih meyakinkan untuk resume kalian di notice. Kemudian selanjutnya, keep your cover letter personal. Nah, jadi tadi juga udah sedikit disinggung gimana caranya sih making personal connection with your recruiter di satu perusahaan tertentu ya. Jadi cari tahu siapa sih yang hire, itu bisa dicari tahu di LinkedIn gitu. Nah, nanti begitu bikin cover letternya bisa langsung Halo Kak Astia. Halo Kak. Oke, sepertinya terkendala sinyal yang Kak Astia ya. Halo Kak. Ini masih belum terhubung Kak Astia. Oke teman-teman, sambil menunggu Kak Astia boleh di drop ya chat jika ada pertanyaan tentang resume, CV atau interview lainnya. Oke Kak Astianya sepertinya live ya. Boleh dihubungi dulu Kak? Iya betul. Sepertinya oke, ini udah masuk lagi. Sudah? Oke. Halo Kak Astia, apakah sudah terhubung? Mbak Astia masih di mute. Iya, tadi sampai mana ya saya ngejelasinnya? Sampai sini udah belum sih? Yang mana Kak? Tadi ini udah sampai page ini? Iya, tadi sudah sampai di sini. Tadi sudah sampai juga. Oke, sudah sampai keep your cover letter personal ya? Ya, oke. Boleh lanjut. Oke, baik. Boleh ke saya next slide-nya ya. Oke. Nah, selanjutnya, jadi begitu tadi udah selesai buat resumenya, udah selesai buat cover letternya. Nah, sekarang prepare for interview nih. Jadi kalian juga punya PR sebelum diundang interview, apa aja sih yang harus disiapin, itu banyak banget. Pertama, do your research nih. Research the organization, the position you are seeking, and the people with whom you will be interviewing. Nah, jadi kalian bisa pakai nih kemampuan stalking kalian di LinkedIn, cari tahu kalian nanti interviewnya sama siapa sih, sama usernya seperti apa, atau cari sama HR-nya seperti apa, begitu ya. Terus itu yang harus kalian cari tahu, terus juga perusahaannya seperti apa, nanti bahkan mungkin bisa dilihat teman-temannya nanti yang seperti apa, rekan kerjanya, itu yang harus kalian lakukan, seperti itu. Terus juga, nah sekarang ini hampir semua perusahaan besar startup itu interview sessionnya itu pakai bahasa Inggris, using English. Jadi please kalian praktis dulu. Kalau yang ngerasa belum percaya diri menggunakan bahasa Inggris, please praktis dengan siapapun, dengan teman, dengan kakak gitu. Itu juga sangat berguna lah. Jadi kalian bisa coba cari juga apa sih biasanya pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada saat interview. Seperti itu ya. Kemudian juga preparing for your interview itu ya yang pasti rapi. Terus juga kalau ketemu langsung ya harus rapi, sesuai dengan dress code atau culture dari perusahaan itu sih. Oke, next-nya. Pertama harus tepat waktu, kalau bisa lebih cepat atau datang lebih dulu atau live atau join koneksi lebih dulu itu lebih baik. Terus juga sopan dan nggak terkesan agresif, itu sih yang perlu diingat ya. Terus juga body language sama eye contact juga penting, even sebenarnya lewat video call itu juga perlu ya. Terus juga dengerin dulu pertanyaan interviewnya, baru abis itu direspon.
Terus juga informasikan, advocate yourself, apa sih positive impact yang bisa diberikan, kontribusi apa yang bisa diberikan ke perusahaan yang di-apply. Nah, terus juga nih ada lagi going extra miles to grab recruiters attention, like present your portfolio. Kalau bisa di-present portfolionya juga akan lebih baik lagi. Nah, yang nggak boleh dilakukan adalah irrelevant answer. Jadi dengerin dulu makanya pertanyaannya, baru setelah itu dijawab dengan jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya. Terus juga nggak perlu monopolize the conversation. Jadi nggak perlu diceritain atau muter-muter muter-muter ngejelasin jawaban yang kalian punya gitu ya. Itu yang paling kita nggak suka juga, recruiter ngedengerin atau interviewer ngedengerin jawaban yang muter-muter, nggak langsung pada jawaban atau pokok tujuannya. Nah, terus juga jangan pernah untuk ngasih informasi tentang komplain tentang situasi company sekarang, terus juga pekerjaannya lah, atau atasan mungkin, atau mungkin juga dulu kampusnya atau kuliahnya seperti apa, itu juga better jangan ya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi setelah interview nih, jadi ada lagi yang harus dilakukan supaya kalian bisa belajar kalau misalkan harus mengikuti interview selanjutnya, gitu ya. Jadi assess your performance. Jadi evaluasi terus gimana sih setelah interview tadi, gue jawabnya bener nggak ya? Yang bener jawabannya harusnya kayak apa ya? Udah sesuai belum ya dengan apa yang dicari sama recruiter atau sama make up your mind juga nih, sebenarnya gue suka nggak sih sama pekerjaan ini, yakin nggak sih sama apa yang gue mau untuk kerja di pekerjaan itu. Nah, itu juga di-assess ya. Terus juga, nah ini be polite tadi, follow up, jadi please say thank you. Kalau misalkan punya email recruiternya, akan lebih baik kalau kalian juga say thank you di email, thank you for your time, bilang kalau thank you for your time, terima kasih sudah di-appreciate atau di-invite untuk interview, bisa ngobrol, dapat insight juga, itu akan lebih menarik perhatian untuk recruiter gitu. Selanjutnya, nah ini nih sekarang interview during new normal. Sekarang ini hampir semua perusahaan besar, termasuk kantor Excel juga ya, itu semuanya udah work from home. Jadi saya pun juga udah melakukan interview semuanya by video call. Jadi ini yang harus diperhatikan. Pertama, invest in better connection, internet connection ya. Jadi webcamnya dicek, audionya dicek, harus udah mempermudah kalian ketika kalian nanti ketika kalian menjelaskan apa yang sudah dilakukan sesuai dengan resumenya ya. Terus juga prepare your space for remote interview. Nah, ini juga tolong dicek juga apakah situasinya udah enak, sampingnya background-nya udah bagus gitu, nggak ada yang ngeganggu. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian juga cari tahu apa sih yang bisa dibantu dari company itu selama pandemi ini masih berlangsung ya. Itu misalkan kalian bisa menjual, kalau saya terbiasa dengan remote working, kerja di mana saja dan kapan saja. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, ini nih, apa sih yang dicari sama recruiter selama pandemik ini berlangsung? Pertama, flexible people. Ini penting banget. Jadi, people who are versatile and resilient can do their job even when things change unexpectedly. Nah, jadi ini sekarang kan kita nggak tahu, situasi tuh cepet banget berubah. Gimana caranya harus adaptasi cepet, gimana caranya nggak sempet baper, gimana caranya nggak nolak ketika dikasih kerjaan baru. Nah, ini yang kita cari. Jadi, melatih diri untuk jadi fleksibel itu penting banget. Kemudian, innovative people. Nah, ini juga begitu ada situasi yang ternyata juga nggak bisa
juga ya, itu juga kita harus cepat kreatif, cari inovasi, bisa apa ya, melawan challenge itu kali ya gitu kurang lebih. Oke, terus jadi selanjutnya adalah independent worker. Jadi bisnis yang sekarang ini juga nggak tergantung sama situasi perusahaannya kayak apa atau fasilitas perusahaannya. Jadi juga harus independen. Kalau emang ternyata pakai tool sendiri juga itu mungkin aja. Nah, terus juga selanjutnya people who recognize the demand. Nah, ini harus cari tahu juga nih selama pandemik ini demand-nya apa sih di industri, itu yang harus kalian cari tahu ya. Oke, selanjutnya. Ya. Oke, jadi ini pas juga waktunya ya, udah setengah jam. Aku akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan coba simulasi focus group discussion. Nah, jadi setelah interview itu, biasanya perusahaan akan ada sesi FGD. Nah, tapi ini biasanya sih FGD kalau untuk manajemen trainee ya, atau MDP itu biasanya mereka akan dikasih FGD. Jadi, secara rundown FGD itu ada dua sesi. Yang pertama kalian mengerjakan secara individual. Setelah itu nanti kalau udah selesai nih kalian kerjakan secara individual, setelah itu akan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Nah, aku mau coba simulasi FGD, jadi nanti akan di-share case study-nya, case study FGD-nya mungkin di forum chat bisa ya, Tias atau Birka? Boleh, Bu. Ini aku share juga ke grup WhatsApp juga. Mungkin teman-teman Oke. lebih Baik. di WhatsApp. Kadang-kadang di Zoom suka error soalnya kalau kirim file. Oke, baik. Thank you, Tias. Nah, jadi fokus group discussion. Jadi aku repeat lagi tadi ya, perjalanan seorang kandidat nih. Pertama, mulai dengan siapin CV yang stand out, terus gimana caranya untuk dinotis sama rekruternya, terus prepare interviewnya gimana, dan selama interview harus apa yang dilakukan. Nah, sangat beruntung bagi kalian kalau ternyata sudah di-invite interview. Jadi, jangan disia-siakan. Ketika interview sudah pass dan masuk ke focus group discussion, sesi selanjutnya atau stage selanjutnya juga jangan disia-siakan. Jadi, better dipersiapkan dengan baik. Nah, jadi ini pas saat focus group discussion, be confidence, jadi harus percaya diri, fokus ke topiknya, jangan pernah mendominasi sesinya atau agresif juga nggak boleh seperti itu. Terus juga harus aktif karena yang pasif juga nggak bisa terlihat seperti apa kompetensinya. Terus komunikasi juga harus baik, menggunakan bahasa yang baik dan fokusnya adalah achieve the goal. Itu yang harus diingat ya. Jadi nih saya akan infokan, jadi fokus group discussion ini untuk pengerjaan individual ada 7, saya kasih waktu 7 menit ya teman-teman atau adik-adik semua. Jadi silakan dibaca share di case tadi yang udah saya udah berikan atau di-share juga sama Tias. Nah, silakan 7 menit dikerjakan secara individual. Nanti setelah itu saya butuh waktu 15 menit, boleh ya Tias ya? Boleh, Ibu? Atau Birka. Iya, jadi setelah itu 15 menit untuk kita simulasi FGD. Jadi boleh nanti kalau misalkan ada yang mau voluntary, yang mau ikut, yang mau jadi peserta FGD, saya butuh 5 orang. Jadi nanti bisa langsung info ke Tias atau di chat juga boleh diinfokan saya mau voluntary. Jadi saya butuh 5 orang yang akan nanti simulasi untuk Halo Kak Astia. individualnya. Oke. Udah? Ya. Jadi silakan 7 menit dikerjakan ya. Dikerjakan dulu teman-teman. Langsung berminat semua nih Kak, bilang di kolom chatnya, tapi belum dikerjain dulu. Oke. Boleh kalau gitu tolong dipilihin ya Birka. Oke. Ini kayaknya langsung aja deh Kak, ini udah ada yang berminat nih, ada 3 orang. Ayo siapa lagi yang berminat?
Oke, baik. Kalau gitu dikerjain dulu case study-nya karena itu lumayan banyak ininya apa materinya ya. Jadi dibaca dulu, dikerjain dulu individual task-nya. Oke. Halo Kak Astia. Ya, halo. Ini mau Waktunya kita udah? mulai atau gimana Ya. Kak? Udah, oke, udah selesai ya. Oke, boleh dipilih 5 orangnya udah ada? Oke, sudah ada nih Kak. Yang pertama dari Kareksa Pratama _ 2017. Kareksa Oke, Pratama. selanjutnya. Yang selanjutnya ada Kak Lutfi Alfiansyah. Yang ketiga ada Muhammad Rifani. Yang keempat ada Kak Satrio Prakosa. Yang kelima ada dari Kak Tia Satrio Kuncoro Wibowo. Oke. Mau mulai dari yang pertama dulu Kak atau gimana Kak? Enggak, jadi langsung ya, jadi langsung diskusi. Tadi siapa aja namanya? Sorry, boleh diaktifin speakernya? Saya boleh mendengar suaranya masing-masing yang tadi sudah disebutkan oleh Birka. Mbak Astia, kalau 6 orang boleh Mbak? Ini masih ada di atasnya ada. Ini Satrio Prakosa. Boleh, boleh deh 6 orang ya. Oke, biar sekalian semua yang udah tulis berminat soalnya. Oke, baik. Kalau gitu disebutkan satu persatu, perkenalkan diri. Tadi saya udah dengar 1 orang, silakan. Boleh yang tadi saya bacain? Ayo, Kareksa Pratama, Kak Lutfi Alfiansyah. Aku bantu unmute juga ya. Saya sudah. Mereka di atas ada Muhammad Afi Ramadan. Apakah? Di atas ada Muhammad Afi Ramadan, di atas Reksa. Lagi mati lampu Kak, terus HP-nya mungkin Oke, berarti 5 orang ya? Ya. Oke, jadi boleh, silakan. Satu persatu, silakan Birka bisa di-lead kali ya, siapa aja yang pertama sampai selanjutnya mengenalkan diri. Oke. Yang pertama boleh dari Kareksa dulu, Kareksa Pratama. Ini udah aku bantu unmute. Ya, udah aku bantu. Oke. Mulai sekarang. Boleh perkenalkan diri dulu ya, Reksa. Biar kenal nih teman-teman nanti diskusinya. Oke, baiklah. Selamat siang semuanya. Nama saya Reksa Pratama. Saat ini saya sedang berkuliah sebagai D3 jurusan Metrologi dan Instrumentasi. Oke, selanjutnya Lutfi. Selamat siang, Kak Astia, Kak Birka, dan Kak Tias. Saya Lutfi Alfiansyah. Saya sekarang sedang berkuliah di Jogja, tepatnya di UGM. Saya dari jurusan Ilmu Hukum. Oke, baik. Selanjutnya siapa lagi? Satrio. Oke, Satrio, silakan. Ya. Perkenalkan, saya Satrio Prakosa. Lulusan dari ITS Marine Engineering, sekarang lagi jadi job seeker. Iya. Oh, salam kenal. Baik. Oke, halo Satrio. Silakan selanjutnya yang keempat berarti ya. Kak Muhammad lagi Azufar Wafi, Kak. Oke, dari Kak. Oke. Ya, halo semua. Kak, nama saya Azufar Wafi. Sekarang saya mahasiswa semester 3 di University Utara Malaysia, jurusan International Affairs atau Hubungan Internasional. Oke, baik. Satu lagi berarti ya. Siapa nih? Ada lagi Kak, satu orang lagi. Kebetulan tadi yang saya panggil itu kehalang sama sinyal Kak. Oke, jadi cuma 4 nih? Ada lagi Kak yang mau jadi volunteer? Satu orang lagi teman-teman, atau kita mulai nih FGD-nya? Oke, sepertinya. Oke Kak, kita mulai aja dengan 4 orang Kak. Oke, boleh. Baik, kalau gitu halo Reksa, Lutfi, Satrio, dan tadi siapa? Zufar ya panggilannya ya? Azufar atau Wafi? Azufar, Kak. Oke, Azufar. Jadi ada Azufar, Reksa, Lutfi, Satrio. Tadi kalian masing-masing udah perkenalkan diri. Jadi nih tadi juga harusnya udah baca case study-nya ya, udah dikerjain sendiri juga. Case study yang saya kasih nih, case study ini saya ambil langsung dari contoh yang pernah
kita atau Excel kasih untuk ke kandidat Excel Management Development Program. Jadi semua udah baca masing-masing ya? Udah ngerjain juga ya? Udah dibaca. Oke, baik. Nah, jadi kalau sudah dibaca, bisa dilihat di situ tugas kalian masing-masing. Sebentar. Nah, iya. Jadi di situ ada case skenario ya. Apa yang harus kalian lakukan dengan permasalahan yang sudah diberikan atau sudah di sudah di research oleh McKinsey kalau di sini. How telecom companies can win the digital revolution. Nah, di sini tadi kalau pertama di sini ada 3 step, each team members write their own idea individually. Jadi saya assume kalian udah mengerjakan secara individually. Nah, kemudian sekarang nih boleh dimulai fokus group discussion-nya. Jadi saya akan kasih waktu 15 menit mulai dari sekarang. Yang kedua itu adalah setiap team member tadi 4 orang ini boleh silakan present your own idea dengan skenario case yang tadi sudah saya informasikan. Dan nanti di ujung 15 menit sudah selesai, kalian harus bisa menfinalize idea apa yang bisa dikasih ke Excel to win the digital industry nowadays ya, the digital revolution seperti itu. Baik, dimulai dari sekarang silakan Reksa, Lutfi dan Azufar. Oke. Siapa yang mau duluan untuk menyampaikan idenya? Silakan. Mungkin saya pertama kali ya. Jadi gini, kalau kita lihat kan di zaman digital ini kan era masyarakat itu berubah kebutuhannya dari mulai kalau zaman dulu kita melihat orang memakai telepon, kalau sekarang itu orang mulai memakai internet lebih banyak. Dimana kalau sekarang kita lihat juga untuk telepon segala macam kan orang juga sudah memakai WhatsApp dan Line atau semacamnya. Berarti yang kita harus provide, yang kita ubah dari Excel ini adalah kebutuhan sektor penyediaannya yang kita harus ubah dari mulai mungkin pulsa kita sediakan, jadi kita ubah menjadikan kita menyediakan kepada konsumen itu paket-paket internet yang murah. Dan yang kedua ada mungkin kita bisa menjalin kerjasama dengan third party company kayak Netflix atau yang mungkin sekarang kita bisa lihat itu Excel sekarang udah kita bisa lihat banyak menjalin kerjasama dengan itu. Kalau kita lihat banyak sekali perusahaan telekomunikasi lain juga kayak yang lain gitu ya. Mereka sudah menjalin kerjasama mungkin dengan Netflix atau Disney Plus, Hotstar yang mereka menyediakan paket berlangganan dan bersamaan langsung dengan paket berlangganan internet mereka juga gitu. Yang ketiga mungkin penyediaan sumber dayanya kali ya. Jadi kita menyediakan orang-orang yang mungkin menyediakan orang-orang dan mempersiapkan tidak hanya orang-orang yang lulusan dari telekomunikasi atau informasi teknologi atau ilmu komputer, sistem informasi, tapi kita menyediakan juga orang-orang yang di luar itu untuk mereka nantinya bisa mungkin kayak lulusan HI atau manajemen yang nantinya bisa Excel training untuk mereka tuh bisa expert dalam bidang telekomunikasi, dalam bidang informasi teknologi ini yang nantinya mereka juga bisa melakukan digitalisasi dari sumber daya mereka sendiri. Itu. Oke. Saya kira cukup. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya mau nambahin coba Satrio. Ya, silahkan Satrio. Bicara soal ide yang mau digagas masuk ke dunia digital saat ini ya, kan sekarang itu orang udah sangat bergantung ya kalau kita bisa lihat sama teknologi, mulai dari gimana cara dia sekolah sampai menuhin kebutuhan sehari-hari kayak belanja, kebutuhan mingguan dan lain-lain, shopping. Nah, untuk bisa keep eksis dan fight di dunia digital, saya rasa di sini Excel harus bisa menempatkan diri sebagai company organization yang memang peduli terhadap rakyat, terhadap orang-orang yang sekarang dalam kondisi di mana sekolah itu lewat online, terus pembunuhan kebutuhan lewat online. Jadi
bahkan sampai dengan apa namanya untuk menuhin entertainment, ada Netflix, ada Disney Plus dan lain-lainnya. Nah, saya rasa gimana cara untuk keep XL bisa terus eksis adalah di mana di sini XL bikin kolaborasi dengan pihak-pihak yang memang bisa membantu untuk pendidikan seperti kalau pendidikan tuh apa namanya Guru mungkin guru. ruang guru semacam itu. Nah, saya rasa di situ adalah tempat yang langkah yang patut diambil saat ini khusus untuk digitalisasi tadi. Baiklah, kalau tadi saya sudah mendengar kalian berdua mengutarakan pendapatnya, dan mungkin ada kemiripan dari keduanya, dan saya ingin menambahkan sedikit. Jadi kalau menurut saya, kebijakan yang XL ambil, sekarang XL bisa mengambil kebijakan yang bernama Ocean Blue Strategy. Ocean Blue Strategy itu seperti kita melihat apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, kelemahan apa sih yang ada di kompetitor dari XL. Misalkan saya sebutkan salah satu perusahaan telekomunikasi Telkom, yaitu Telkom lah saya sebutkan gitu. Kelemahan di Telkom sendiri ini pertama harga paketnya yang mahal saya kira. Dan saya kira XL sudah mengambil keuntungan dari situ yaitu dengan menjual paket yang sangat murah. Tetapi Telkom ini sendiri mengambil satu keuntungan juga yaitu dia bekerja sama dengan Hotstar dan Disney membentuk layanan seperti Netflix, dan XL saya kira belum melakukan hal itu. Jadi kalau XL ingin melakukan hal itu, dia harus memberi sesuatu yang lebih, misalkan dengan harga yang lebih murah, tapi channel yang banyak. Tapi itu akan menambah cost juga gitu. Menurut kalian bagaimana kalau solusi dari itu gitu? Ada yang ingin berkomentar? Oke. Terima kasih teman-teman. Izin. Menurut saya sepakat dengan teman-teman yang tadi berkata bahwasanya kita harus memberikan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun di sini kita tetap harus berpikir bahwasanya kita juga membutuhkan revenue yang stabil, dan saya rasa saat ini industri telekomunikasi sudah ada pada tahap price war, di mana juga kalau saya lihat harga paket data dari Telkomsel maupun XL itu sudah mirip-mirip. Dan selanjutnya bagaimana caranya, kalau saya lihat dari case yang telah diberikan, kita harus, saya ambil yang nomor 5, yaitu start with the customer and work back. Nah, di sini tertera bahwasanya ada the goal is not to digitize multiple elements, but to deliver a superior customer experience. Jadi kita harus jadi kita tidak usah mendigitalkan beberapa elements, dan kita juga harus memberikan sesuatu yang dapat meningkatkan customer experience. Saya sepakat bahwasanya teman-teman tadi dengan memberikan paket-paket ataupun bundling untuk menonton ataupun untuk entertainment itu sangat bisa menarik. Namun di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana caranya kita bisa tetap mendapatkan revenue yang cukup besar, karena di sini case-nya adalah industri telekomunikasi saat ini sedang mengalami pendapatan yang menurun, seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya dengan mempropose paket internet yang lebih murah, saya rasa itu agak kurang relevan karena kita juga saat ini sudah dalam posisi price war, seperti itu teman-teman. Waktunya 5 menit lagi ya, kalian harus bisa menyatukan suara apa yang harus dilakukan oleh XL untuk win digital revolution. Silakan. Atau mungkin lebih cepat lagi, Birka atau Tias, waktunya berapa menit lagi nih sebelum Q&A? Kayaknya 2 menit lagi aja deh Kak, soalnya ntar Q&A. Okay. Baik, kalau gitu 2 menit lagi aja coba kalian bisa summarize mungkin yang sudah tadi didiskusikan. Sebenarnya untuk jadi mungkin dengan menyediakan paket murah itu kita tidak hanya meningkatkan harga, tapi meningkatkan infrastruktur dari XL itu sendiri, di mana yang pertama pasti kita harus berinvestasi untuk menyediakan bagaimana caranya supaya bisa menurunkan harga, tetapi di sisi lain juga revenue juga tetap dapat gitu. Umpama dengan
bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi dari Amerika atau seperti apa gitu. Banyak cara. Umpamanya dia menyediakan seperti mesh apa ya, kayak mesh infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia gitu. Jadi sekiranya dapat walaupun awalnya mungkin agak berat, tapi di akhirnya mungkin dengan biaya operasional bakal lebih murah atau dan semacamnya, mungkin dengan dapat bisa mengurangi pengeluaran dari Excel itu sendiri. Jadi walaupun nantinya harga dari Excel itu paket internet Excel itu dikurangi, tetapi dapat nanti ke depannya itu biaya operasional juga lebih murah. Seperti itu. Oke, baik. Semua teman-teman udah setuju dengan apa yang diberikan tadi statementnya? Sudah. Oke. Oke, kurang Reksa, jadi tadi siapa tadi yang terakhir mempresent? Mungkin bisa di-summarize, jadi apa yang harus dilakukan oleh company telco seperti Excel? Lutfi ya tadi ya? Halo. Mohon maaf, tadi agak kurang jelas, Ibu. Oke, jadi tadi boleh disimpulkan kalau gitu sekarang apa yang harus dilakukan oleh perusahaan telco untuk seperti Excel untuk memenangkan digital revolusi digital dengan tadi Kalau dari case yang dari yang kami bahas, kami diskusikan bahwasanya saat ini untuk kebutuhan entertain, ya di mana kebutuhan entertain itu membutuhkan banyak paket data, telekomunikasi seperti XL dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan entertainment seperti Disney Hotstar, Netflix, dan lain-lain, dan juga memberikan paket yang murah, namun juga tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Seperti itu, Bu. Mungkin dari teman-teman saya bisa menambahkan. Oke, menurut saya udah cukup dulu kalau gitu ya. Jadi kurang lebih simulasi FGD itu seperti itu karena kita melihat waktunya juga kayaknya udah mepet ya. Thank you, terima kasih Reksa, Lutfi, Satrio, terus juga Azufar sudah mau voluntary untuk mengikuti focus group discussion-nya. Saya boleh kasih evaluasinya sedikit ya. Jadi buat teman-teman semua nih yang kalau nanti ikut FGD sebenarnya nggak ada jawaban salah atau benar. Jadi yang kita lihat itu adalah gimana kalian bisa mengutarakan maksud kalian, gimana caranya kalian bisa mempersuade, gimana caranya kalian bisa menginfluence teman-teman dengan argumen-argumen yang sesuai dengan realita atau skenario yang tadi udah dipaparkan. Jadi please baca dengan baik case skenario-nya tadi, apa yang dihadapi, dan data-datanya seperti apa harus dilihat. Jadi selalu say it with data. Jadi itu yang sebenarnya kita cari atau recruiter mau lihat, seperti itu. Ya, jadi tadi sih udah baik juga ya kalian komunikasinya, terus juga nggak ada yang saling mendominasi, nggak ada yang agresif, semuanya aktif, kurang lebih seperti itu sih sebenarnya. Jadi kan dipelajari juga banyak di internet case skenario FGD seperti yang tadi saya tadi share juga sebenarnya udah banyak. Oke, baik. Mungkin itu aja kali Birka ya. Tadi saya tutup dengan saran evaluasinya. Saya boleh recap sebentar ya Birka. Tadi apa yang sudah saya jelaskan ya sebelum sesi Q&A. Oke, jadi teman-teman atau adik-adik semua di sini, saya tahu kalian pasti juga masih banyak yang struggle untuk cari kerja karena kalian fresh grad atau mungkin juga baru baru selesai, baru kena layoff. Itu jadi sekarang tetap harus semangat untuk cari peluangnya, entah itu harus apply di perusahaan manapun, lihat mana yang sesuai. Kemudian tadi gimana caranya kalian harus mempoles atau buat resume yang menarik,
gimana caranya kalian harus bisa dapat notice dari rekruter perusahaan yang kalian tuju, itu harus dipelajari. Terus kalau kalian sampai di invite untuk interview, itu akan lebih baik lagi, harus dipersiapkan dengan baik. Do your homework, research terus apa yang harus kalian siapkan sebelum interview. Dan begitu di invite interview, kalau sekarang ini pastinya semuanya menggunakan video call, please prepare semuanya, mulai dari jaringan internet, terus sampai juga suasana atau lokasinya juga memadai, terus juga siapin pertanyaan. Kalau misalkan siapin pertanyaan yang udah disiapkan, apa sih yang kalian mau tanya, terus juga setelah itu juga kalian harus say thank you juga, lebih polite, lebih baik. Dan ketika nanti harus mengikuti FGD pun juga tadi kurang lebih seperti itu tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi terus aktif, berkomunikasi dengan baik, jangan terlalu agresif dan memonopoli conversation. Kurang lebih seperti itu. Sesi Q&A silakan Birka. Oke Kak, terima kasih Kak. Ini aku coba pilih beberapa pertanyaan ya Kak. Mungkin pertanyaan yang paling menjurus banget nih Kak dari semua pertanyaan, coba aku kolaborasikan. Ini perbedaan CV sama resume Kak. Soalnya kemarin ketika daftar pun diminta tuh upload dokumen, diminta upload resume, tapi malah upload CV Kak. Kira-kira baiknya bagaimana? Perbedaannya juga apa? Ini kolaborasi pertanyaan singkat kita. Oke, baik. Jadi resume sama CV, pertama bedanya adalah resume yang tadi saya jelaskan nggak usah panjang-panjang, cukup 1 lembar. 1 lembar aja, itu juga yang paling menggambarkan kalian, semuanya terlihat achievement kalian, apa yang sudah kalian lakukan, itu yang harus kalian berikan. Juga diberikan summary paragrafnya ya, itu resume. Nah, kalau CV itu yang udah detailsnya. Jadi kalian misalkan kalian pernah pindah roles dalam satu organisasi, itu bisa dijelasin job desk-nya apa aja, itu tapi nggak perlu panjang-panjang, cukup 4-5 poin general roles-nya, jadi nggak perlu panjang-panjang. Jadi resume adalah versi singkatnya, kalau bisa 1 lembar, paling banyak itu 2 atau 3 lembar, yang ketiga itu adalah CV. Tapi saya sarankan ketika kalian apply, cukup resume dulu aja. Ketika nanti di-invite untuk interview, kalian boleh submit CV-nya lagi ketika interview. Gitu. Cukup menjelaskan semoga ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak dari Kak Muhammad Novel Farudin. Mungkin aku ambil 1 poin nih. Apabila tidak ada pengalaman kerja yang sesuai dengan job yang coba kita apply, apakah direkomendasikan untuk tetap memasukkan pengalaman kerja yang ada, atau lebih baik masukkan pengalaman organisasi yang lebih sesuai? Banyak juga yang pertanyaannya kayak gini Kak. Kalau saran dari saya, ya pasti masukin aja. Jadi akan dikonsider juga kok ketika seseorang sudah pernah merasakan experience dunia kerja seperti apa, harus adaptasi dengan organisasi, dengan pekerjaan, dengan deadline, itu akan jadi consideration kita juga. Jadi dimasukin. Terus kalau bisa memang ternyata nih karena memang nggak sesuai, ya bisa dicantumkan di skills yang di skillsnya nanti yang sesuai dengan vacant-nya gitu. Jadi kalau ada organisasi juga ditaruh aja, dijelasin juga. Kalau memang relevan dengan vacant yang dicari, ya akan lebih baik seperti itu. Oke, terima kasih Kak Astia Pertiwi. Ada closing statement-nya Kak buat teman-teman kita di sini, banyak banget pertanyaan mengenai CV, resume, dan interview pastinya, dan banyak-banyak khawatir sebelum melangkah nih Kak. Coba ada kasih saran? Oke, jadi teman-teman semua nih, pertama ketika kalian apply tadi harus dimulai juga dengan keyakinan diri kalau kalianlah yang paling tepat untuk mengisi posisi tersebut. Jadi harus percaya diri mulai dari apply, percaya diri saat interview, percaya diri saat melakukan sesi stage selanjutnya. Karena interview juga nggak hanya sekali, bisa sampai
bahkan ke CEO atau ke director kalian harus merasakan itu. Jadi ketika kalian percaya diri, tenang, itu akan lebih baik lagi. Nah, gimana caranya supaya lebih bisa percaya diri dan lebih tenang? Tadi yang sudah saya informasikan juga, please do your homework. Jadi kalian harus riset sebanyak-banyaknya. Semakin kalian banyak tahu informasi mengenai vacant yang kalian apply atau perusahaan yang kalian tuju, itu kalian akan merasa lebih percaya diri dan tenang untuk menghadapi semua pertanyaan yang akan diberikan. Terus juga setelah itu juga jangan putus asa kalau ternyata satu kali di reject oleh perusahaan yang kalian impikan. Terus coba terus, karena sebenarnya kalian tiap ikut interview juga kalian punya dapat pelajaran, dapat experience juga kan untuk next proses interviewnya. Jadi jangan pernah menyerah dan terus praktis, terus belajar ketika kalian mengikuti proses rekrutmen seperti itu. Mungkin itu dari saya. Semoga sukses ya semua ya. Amin, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Kak Astia dan juga Pak Rambudianto yang sudah meluangkan waktunya dalam workshop session kita. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk sebelum Isoma, aku undang teman-teman untuk membuka video semua. Kita akan dokumentasi. Boleh dibuka semua, Pak Rambudianto juga. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu Astia Pertiwi. Ini sepertinya aku harus memanggilnya Mbak dan Mas ya, karena masih muda sekali, tapi bener-bener jiwanya luar biasa. Waduh, sampai megang pipi ya Bapak ya. Mana lagi nih coba teman-teman, senyumnya ya. Walaupun belum pada makan siang nih, udah ada yang izin sholat juga. Kita foto bersama dulu. Banyak banget slide ini, ada 8 slide. Jadi teman-teman tetap eksis dan tetap senyum ya, karena kalian nggak tahu di mana slide-nya, oke? Jangan sampai kalian mangap atau lagi mingkem gitu ya, kalian difoto, malu-maluin, oke? Tetap senyum. Oke, boleh Kak Tia satu Kak Angelia untuk... Boleh, aku akan mulai ya dari Oke, Kak. Oke, slide 1. Slide 2. Slide 3. Slide 4. Slide 5. Masih ada 2 lagi. Slide 6. Ini slide yang terakhir. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih Kak Tia atas bantuannya. Terima kasih juga Pak Rambudianto dan juga Ibu Astia, luar biasa sekali. Workshop session kita sudah berjalan dengan lancar antara LinkedIn Booster dan juga CV ataupun interview. Semoga teman-teman sukses di dunia kerjanya, amin. Semoga para job seeker nggak mencari, nggak melamar, tapi dilamar ya, seperti jodoh. Oke. Baik, berakhir sudah workshop session kita. Jangan kemana-mana teman-teman. Setelah Isoma ini kita akan balik ke mentoring session pukul 13.30. Room akan dibuka kembali pukul 13.00. Jadi jangan sampai terlewatkan. Saya Birka Septi, pamit undur diri sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Luar biasa sekali insight-nya. Ya semuanya, Angel, Birka, Tias, Pak Roh juga salam kenal. Halo, salam kenal. Terima kasih. Boleh nanti saling berhubungan Pak Roh dan Bu Astia di LinkedIn ya. Iya. Aku masih punya slot 9.000 buat siapa aja, silakan invite aja, pasti aku accept. Nanti kalau mau punya pertanyaan bisa langsung inbox aja, pasti dijawab. Aku pasti jawab pertanyaan. Kecuali sales yang aku nggak jawab. Pasti ini udah dibuka nih ya, udah dibuka kesempatan buat teman-teman nanya LinkedIn Booster ya, siapa tahu jadi influencer nih. Nggak cuma nanya satu, boleh tektokan juga boleh. Saya lagi free tanggal 11, lagi WFH soalnya sampai PSBB. Oke. Kalau buat minta pembicara juga Pak Rambudianto dan juga Bu Astia boleh banget ya, masih free ya. Boleh. Oke, siap boleh teman-teman.